Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, kami dari kelompok 6 dari kelas B akan mempresentasikan suatu tema terkait dengan sistem pengolahan sampah. Tapi, sebelum kita menjelaskan judul presentasi kita pada hari ini, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rizky Alfiansyah, saya di Program Studi Teknik Elektro. Saya Maulana Anjari Angrokasih dari Prodi Teknologi Informasi. Saya Yahya Jati Kuncoro dari Prodi Teknik Elektro. Saya Muhammad Taufik Zuhdi dari Prodi Teknik Elektro. Nah, jadi tema presentasi yang kami ambil pada hari ini adalah Sistem Cerdas Pengolahan Sampah Kota berbasis Internet of Things atau IoT. Kenapa sih kita mengambil tema tentang presentasi ini? Jadi, masalah pengolahan sampah adalah hal yang perlu dipikirkan secara matang. Pengolahannya yang tidak terstruktur akan menimbulkan berbagai macam masalah. Nah, masalah apa aja sih kalau kita enggan atau tidak peduli dengan pengolahan sampah ini? Nah, sebenarnya ada banyak masalah yang ditimbulkan ketika kita tidak peduli dengan pengolahan sampah yang ada. Tapi ini ada 3 yang kita ambil tentang yang cukup berdampak apabila kita enggan atau tidak peduli dengan sistem pengolahan sampah di kota kita. Yang pertama, sampah yang menumpuk. Yang kedua, pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan ini bukan hanya berdampak pada manusia, tetapi juga berdampak pada ekosistem atau hewan atau tumbuhan yang ada di sekitar manusia. Terus yang ketiga, munculnya berbagai macam penyakit berbahaya. Nah, penyakit-penyakit yang muncul ini bisa seperti penyakit diare atau penyakit kulit dan sebagainya. Nah, pada akhirnya di zaman modern ini diciptakan sebuah teknologi yang bernama IoT atau Internet of Things. IoT diciptakan untuk mempermudah pekerjaan dan permasalahan manusia. IoT merupakan suatu jaringan yang menghubungkan berbagai objek yang memiliki identitas pengenal serta alamat IP sehingga dapat saling berkomunikasi dan bertukar informasi mengenai dirinya maupun lingkungan yang di sekitarnya. Selanjutnya, tentang sistem pengolahan sampah ini akan dijelaskan oleh teman saya, Maul. Terima kasih Rizky. Akan saya lanjutkan. Pada pembahasan kali ini ada 4 sistem yang akan dibahas. Yang pertama, LoRaWAN IoT Enabled Trash Bin Level Monitoring System. Yang kedua, IoT Based Smart Garbage Monitoring and Disposal Support System atau disingkat SGM DSS. Yang ketiga adalah Intelligent Trash Bin atau ITB with Trash Collection Efficiency Optimization using IoT Sensing. Dan yang terakhir adalah IoT and Machine Learning Based Smart Garbage Management Segregation. Yang pertama, LoRaWAN IoT Enabled Trash Bin Level Monitoring System. Sistem ini menggunakan pendekatan pengukuran tingkat terisinya tempat sampah. Setiap tempat sampah yang ada di kota, di semua sudut kota dipasangi dengan node modul IoT. Node modul IoT ini mengirimkan semua data-datanya ke server. Kemudian otoritas menggunakan aplikasi desktop untuk mengelolanya. Kelebihan dari sistem ini yang pertama adalah menggunakan aplikasi desktop yang diinstal di komputer otoritas. Nah, sistem ini hanya dikelola oleh otoritas perusahaan. Kemudian perusahaan akan memerintahkan para pekerjanya untuk melakukan pekerjaan di lokasi yang telah ditentukan. Dan semua jumlah pekerjaan akan diatur oleh otoritas perusahaan. Jadi para pekerja tidak melakukan pekerjaannya secara semaunya. Dan kekurangan dari sistem ini adalah tidak adanya sensor api. Tidak real time karena update data tiap 5 menit ke server. Dan yang terakhir, belum ada analisis koordinat geolokasi. Kemudian materi berikutnya akan disampaikan oleh Yahya. Terima kasih Maul. Selanjutnya, an IoT Based Smart Garbage Monitoring and Disposal Support System atau SGMDSS. Sistem ini menggunakan pendekatan lanjutan di mana pemantauan limbah dan dukungan pembuangan diotomatisasi, sehingga mempermudah pekerja untuk memantau limbah sampah. Selain itu, sistem ini memanfaatkan aplikasi Android sehingga cukup mudah digunakan.
Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari sistem ini. Yang pertama, mampu memantau tingkat sampah secara otomatis. Yang kedua, mengirimkan informasi langsung ke pekerja lapangan dengan Android App. Yang ketiga, memberikan informasi rute terpendek menuju lokasi tempat sampah. Dan yang keempat, adanya pemantauan level secara real-time melalui aplikasi Android. Dari kelebihan yang telah saya sebutkan, sistem ini dapat mempermudah pekerja karena dapat memantau limbah secara otomatis dan mudah digunakan. Selain itu, sistem ini dapat mengetahui jalur tercepat menuju lokasi tempat sampah. Dan sistem ini dapat mengecek kondisi secara berkala. Kekurangan dari sistem ini adalah tidak ada sensor api dan perangkat terlalu besar. Dengan tidak adanya sensor api, sistem tidak dapat memonitor jika terjadi kebakaran. Selain itu, perangkat yang terlalu besar dapat mengakibatkan membutuhkan tempat yang besar dan tidak fleksibel. Selanjutnya, Intelligent Trash Bin atau ITB with Trash Collection Efficiency Optimization using IoT Sensing. ITB merupakan tempat sampah otomatis berbasis IoT yang mengirimkan pemberitahuan secara mandiri kepada otoritas terkait. Sistem ini menggunakan aplikasi Android dan menggunakan sensor api. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari sistem ini. Kelebihan dari sistem ini adalah otomatis memberikan waktu 12 jam jika truk tidak sampai ke tempat sampah. Maka pesan pengaduan akan dikirim ke otoritas. Sehingga pekerja menjadi lebih disiplin. Adanya sensor api sehingga dapat mendeteksi adanya kebakaran, dan real time dan ada aplikasi Android. Sehingga pekerja dapat memonitor setiap saat dan mudah digunakan. Kekurangan dari sistem ini adalah belum ada optimisasi rute terpendek. Hal tersebut dapat mengakibatkan pekerja dapat terlambat sampai lokasi karena tidak dapat menemukan perjalanan cepat dan dapat membuang waktu dan energi. Selanjutnya akan disampaikan teman saya, Afik, silakan. Baik, terima kasih Yahya. Selanjutnya adalah sistem IoT and Machine Learning based Smart Garbage Management and Segregation. Sistem ini berbasis IoT dan mengolah sampah dengan bantuan machine learning. Cara kerja sistem ini adalah, sistem ini mengumpulkan informasi tentang tempat sampah, tentang tingkat kepenuhan sampah, tentang suhu dan kelembapan sampah, dan juga dilengkapi dengan teknologi untuk mendeteksi nyala api. Sistem ini lalu mengumpulkan informasi tersebut dan dikirimkan kepada pemerintah kota agar pemerintah dapat mengambil langkah yang tepat dalam mengelola sampah. Kelebihan sistem ini diantaranya informasi dikelola dengan web sehingga mudah untuk diakses, lalu dilengkapi dengan teknologi untuk mengamati tingkat sampah dan kondisinya seperti kelembapan, suhu, dan nyala api secara real time, sehingga dapat mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kebakaran atau overflowing. Dan karena berbasis machine learning, maka sistem ini dapat memisahkan sampah biodegradable dan non-biodegradable. Kekurangan sistem ini kurang cocok diterapkan pada smart city karena untuk memilah sampah dibutuhkan lahan dan perangkat memilah sampah berukuran sangat besar dan perlu ruang untuk penempatan kamera. Smart city memang memerlukan sistem pengelolaan sampah yang efisien dan canggih demi menjaga kebersihan dan kenyamanan warga. Sistem yang kurang tepat akan mempengaruhi kinerja para pekerja, pengelola sampah, sehingga mengakibatkan pengelolaan yang tidak maksimal. Dengan demikian, sistem yang paling cocok untuk penerapan Smart City adalah sistem Smart Garbage Monitoring and Disposal Support System atau SGMDSS karena merupakan sistem yang paling efisien dari segi waktu dan biaya. Baik, sekian dari saya kembalikan ke Rizky. Oke, jadi seperti itu presentasi dari kelompok kami tentang pengelolaan sampah berbasis IoT, yang dimana ada 4 sistem utama. Sekian, terima kasih atas presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati saudara-saudara sekalian selama penyampaian presentasi ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.